Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Bagas dari Lumajang. Saya selaku penghobi baru di dunia perkoian, ya masih belajar lah, masih newbie. Punya beberapa ekor ikan yang memang menurut saya terlalu banyak dan menurut teman-teman juga terlalu banyak. Dengan terlalu banyak jenis sih. Biasanya penghobi-penghobi baru memang sukanya pengen pelihara segala jenis, yang akhirnya dilihat secara keseluruhan itu kurang begitu bagus. Tapi ya kepuasan ada di masing-masing penghobi sendiri. Saya pelihara koi dari SMP kalau nggak salah. SMP, lama berarti ya? Ya SMP. Jadi memang awalnya saya memang suka ikan. Dari dulu itu banyak ikan yang sudah saya pelihara, termasuk lohan, cupang, ikan komet, banyak pokoknya, termasuk koi. Nah, koi ini saya penasaran karena banyak orang yang bilang koi ini adalah ikan prestis atau ikan yang membawa keberuntungan. Akhirnya saya penasaran. Waktu itu waktu itu SMP deh. SMP itu saya udah mulai pelihara ikan koi, mulai beli ikan koi dengan harga kalau nggak salah dulu 50-75 ribu, tapi selalu mati. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya selalu beli lagi, mati lagi, beli lagi, mati lagi. Jadi kayaknya mulai SMP deh mas saya mulai pelihara ikan koi. Asik kok. Berarti tahun berapa itu mas? SMP itu saya tahun 2006-2007 deh. 2006-2007 saya pelihara ikan koi. Keluh kesah ya, pasti ada lah. Saya banyak mengalami kesedihan dalam melihara koi, tapi lebih banyak kepuasannya. Kesedihannya, pengalaman yang paling menyedihkan adalah dulu ketika saya udah ngerombak kolam jadi seperti ini. Jadi kolam ini saya udah ngerombak 3 kali karena dulunya nggak tahu harusnya atau standarnya kolam koi itu kayak gimana. Akhirnya ketika udah jadi kolam kayak gini, dan ini saya udah puas, kolam standar koi saya udah jadi. Akhirnya saya mulai belanja koi, beli 1-2 ekor sampai sekitar ada 25 ekor. Saya pelihara dapat sekitar 1 tahun berjalan, dan saya belum pernah mengalami trouble atau ikan sakit waktu itu. Ikan udah mulai besar, mulai gemuk-gemuk dengan pertumbuhan dari pelihara sekitar 25 cm waktu itu sampai 40 cm. Akhirnya saya mendapatkan trouble ya. Ikan saya ada yang sakit satu persatu dan mati. Karena waktu itu saya belum pernah belajar atau belum tahu cara mengkarantina ikan. Gimana caranya ketika kita ngelihat ikan ada yang sakit satu harus dikarantina. Dan itu yang pertama kali yang bikin saya sedih adalah problem pertama ketika kolam yang udah jadi ini. Soalnya saya mikirnya dulu ketika kolam udah standar gak bakal ada ikan yang sakit, ternyata masih ada ikan yang sakit dan 50% mati. Beberapa tahun kemudian, bahkan saya udah belajar banyak tentang koi, ada sedikit kesalahan, tapi itu fatal. Karena waktu itu saya memasukkan ikan baru, udah baru, kecil, titipan lagi, ya kan? Dan itu yang membawa problem, ternyata dia membawa bakteri yang mengakibatkan bakteri crash di kolam saya. Akhirnya ikan-ikan yang sudah saya niatkan untuk saya besarkan, pengennya ikan ini sampai size 60-70 gitu. Dan beberapa ikan yang sudah saya inginkan untuk dibesarkan, saya koleksi, ternyata mati karena masalah ikan baru. Jadi gini, sebenarnya bukannya saya sok menggurui, tapi karena mungkin saya punya pengalaman atau lebih awal mengenal koi daripada teman-teman yang baru mau belajar pelihara koi. Pesannya adalah koi itu hewan yang mudah untuk dipelihara, tapi susah ketika kita tidak tahu caranya. Yang pertama, pesannya adalah buat teman-teman, buat kolam koi yang standar koi, yaitu dengan filtrasi yang mumpuni, terus volume kolam yang cukup untuk kehidupan koi, dan
berikut kehidupan-kehidupan yang harus dipenuhi dalam kolam. Kemudian untuk belajar, teman-teman, bukannya saya mengajari atau menghitung antara orang kaya atau orang miskin, bukan tentang itu, bukan tentang banyak duit atau enggaknya, tapi buat pembelajaran adalah kita cukup beli ikan-ikan koi yang murah terlebih dahulu untuk belajar, karena nanti pasti ada masa-masa kita mengalami koi itu sakit atau koi itu mati. Kemudian nanti kalau sudah bisa, sudah paham bagaimana cara treatment ikan koi yang sakit, pelihara ikan koi yang benar, baru boleh beli ikan-ikan koi yang mahal biar puas. Apalagi ya itulah, tetap semangat buat teman-teman yang ikannya sakit atau pernah mengalami kematian, perlu belajar lagi. Kalau nanti sudah ketemu titiknya, nggak repot kok pelihara ikan koi, nanti bakalan senang. Kita senang, keluarga juga senang, teman-teman, tamu-tamu yang datang ke rumah kita juga ikut senang melihat koi-koi kesayangan kita. Buat teman-teman penghobi, karena saya juga penghobi, pesannya adalah apa ya, ikan koi itu kan selera ya. Selera masing-masing, kita punya selera, meskipun salah satu jenis ikan, contoh siro, ada orang yang suka siro yang model seperti ini, ada yang suka siro yang model seperti ini, sowa juga sama. Karena itu kita nggak perlu iri-irian dengan sesama penghobi. Jadi ikan kita ya udah itu indah menurut diri kita, dan ikan mereka indah menurut diri mereka. Jadi nggak perlu sikut-sikutan, karena kita punya ikan koi di masing-masing kolam kita, dan itulah ikan koi terbaik bagi kita semua. Thank you.